Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian akhir semester pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SE AK MSI. Perkenalkan, nama saya Gista Fiona Banuwati dengan nomor NIM 28921500006, Prodi Manajemen A1 Reguler Plus, semester 1, Universitas Pancasakti Bekasi. Perusahaan dagang, perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Siklus operasi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Tentu saja, siklus operasi perusahaan dagang adalah perusahaan jasa sangat berbeda. Yang termasuk dalam golongan perusahaan dagang ini antara lain distributor, agen tunggal, pengecer, toko swalayan, toko serba ada atau toserba, pusat barang-barang grosir. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan dagang yaitu 1. Memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang, penyimpanan, dan kembali dijual. 2. Tidak melakukan proses produksi barang. 3. Perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. 4. Perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. 5. Barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. 6. Kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok, penjualan, dan pelaporan laba rugi memakai bentuk single step dan multi step. Perusahaan dagang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, berdasarkan produk yang diperdayakan. Perusahaan dagang barang produksi, perusahaan yang merupakan memperdagangkan produk berupa bahan baku atau raw material sebagai bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi untuk menghasilkan produk lain. Contohnya, kayu, gelondongan, dan mesin bubut. Perusahaan dagang barang jadi, perusahaan yang memperdagangkan produk akhir dari barang yang siap dikonsumsi. Contoh, ransel, pakaian, dan kulkas. 2. Berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Ada perusahaan dagang besar atau wholesaler, perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar dan dijual dalam volume yang besar pula. Contohnya, pedagang grosir. Perusahaan dagang perantara atau middleman, perusahaan yang membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang. Contohnya, pedagang subgrosir. Perusahaan dagang pengecer atau retailer, perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Konsumen dapat membeli secara eceran atau produk yang ditawarkan. Retailer sering kita dapati di lingkungan kita, contohnya warung, kios, dan swalayan.
Kegiatan perusahaan dagang. Dalam catatan maupun prosedur akuntansi perusahaan dagang tidak berbeda dengan perusahaan jasa. Laba atau rugi suatu perusahaan dagang dihitung dengan cara mengurangkan biaya untuk memperoleh pendapatan dari hasil penjualan pada periode yang bersangkutan. Biaya-biaya tersebut meliputi harga pokok atau cost, barang yang terjual, dan biaya-biaya operasi yang terjadi selama periode bersangkutan. Harga pokok barang yang dijual disebut dengan harga pokok penjualan. Misalnya, dalam suatu toko elektronik yang disebut harga pokok penjualan meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk membeli televisi, radio, kulkas, mesin cuci, dan lainnya yang telah laku dijual dalam satu periode. Biaya operasional suatu toko elektronik meliputi semua biaya yang berhubungan dengan kegiatan penjualan dan administrasi toko seperti biaya sewa, gaji pegawai, biaya promosi, biaya listrik, dan telepon. Saat melakukan perhitungan akuntansi perusahaan ini ada 4 komponen penting, yaitu barang masuk atau pembelian, kas keluar atau pengeluaran, barang keluar atau penjualan, dan juga kas masuk pendapatan. Perbedaan akuntansi perusahaan dengan perusahaan jasa. Akuntansi perusahaan dagang memiliki perbedaan dengan perusahaan jasa. Yang membedakan terutama adalah aktivitas dan akun-akun yang tidak terdapat pada perusahaan jasa, tetapi ada pada perusahaan dagang. 1. Akun pembelian. Akun yang mencatat pembelian barang-barang yang masuk ke perusahaan sebelum dijual ke konsumen. Pembelian perusahaan selain pembelian barang tidak dimasuk ke dalam akun ini. 2. Akun penjualan. Akun yang menyimpan segala kegiatan penjualan barang dagangan perusahaan kepada konsumen maupun perantara. Sama seperti akun pembelian, pada akun penjualan juga tidak dimasukkan penjualan perusahaan di luar penjualan barang dagang. 3. Akun persediaan. Bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang menyimpan data mengenai jumlah persediaan barang selama periode tertentu. 4. Harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok yang dipakai untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual pada suatu periode tertentu dan dipengaruhi oleh harga pasar. 5. Akun potongan tunai. Akun yang diperuntukkan sebagai penggunaan pemberian diskon atau potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen karena telah membayar barang dengan tunai langsung ketika transaksi terjadi. 6. Akun potongan pembelian. Bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang mencatat potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada perusahaan dagang karena telah membayar dengan tunai atau membayar lunas dalam jangka waktu tertentu. 7. Akun fitur penjualan. Akun yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisa data mengenai barang yang sudah terjual ke konsumen namun dikembalikan kepada perusahaan karena kondisi yang tidak baik atau cacat dan tidak sesuai dengan pemesanan. 8. Beban pemasaran. Beban yang digunakan untuk semua yang ditanggung oleh perusahaan dagang untuk menjual barang-barang persediaan hingga sampai tangan ke konsumen. Pencatatan persediaan barang atau inventory control di bidang akuntansi dibedakan menjadi 2 metode, yaitu metode persediaan periode dan petualang.
Dalam periodik, adanya transaksi pembelian tidak didebit pada rekening persediaan tapi pada rekening pembelian. Begitu pula pada transaksi penjualan tidak dikredit pada rekening persediaan tapi pada rekening penjualan. Sedangkan metode petual baik jumlah penjualan maupun harga pokok penjualan akan dicatat di setiap barang yang dijual. Cash flow arus kas. Inti dari pengelolaan perusahaan dagang adalah arus kas. Dengan dana kas yang terkelola dengan baik, semua aktivitas perusahaan bisa selalu terjaga, baik itu untuk dana operasional perusahaan, utang piutang yang jatuh tempo, ataupun bila perusahaan ingin berinvestasi. Oleh sebab itu, laporan keuangan, khususnya kas masuk dan kas keluar, sangat penting dalam menentukan baik tidaknya kondisi keuangan sebuah perusahaan. Profit perusahaan. Profit perusahaan adalah kata kunci untuk menjaga bisnis tetap berkembang. Tanpa profit perusahaan akan sulit memperoleh keuntungan sehingga membuat perusahaan tidak berkembang. Ketika perusahaan dagang mengalami hal ini, maka perusahaan akan kalah bersaing dengan perusahaan lain dan bisa membuat perusahaan gulung tikar. Mengembangkan bisnis dan meningkatkan profit adalah suatu tantangan yang berkelanjutan. Untuk itu, Anda dituntut untuk terus berinovasi untuk mengembangkan bisnis di era pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini. Kelancaran utang piutang. Utang usaha yang lancar menjadi kekuatan untuk selalu tersedianya stok persediaan pada perusahaan dagang. Pada dasarnya, supplier akan senang memberikan barangnya karena utang yang kita miliki selalu dibayar dengan lancar dan tepat waktu. Dalam membantu arus kas, umur piutang menjadi penentu karena penghasilan kas adalah dari konsumen. Semakin lama umur piutang, maka perusahaan akan sulit mendapatkan kas. Contoh soal jurnal umum metode periodik. Transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang pada PT Motors Teknik Giska Jaya selama bulan Mei 2017 sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei dibeli barang dagang senilai 8 juta rupiah dengan terminal 4/14N/30. Tanggal 3 Mei dijual barang dagang sebesar 4.500.000, diterima tunai 20%-nya, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10N/30. Beban pokok yang dijual sebesar 3.800.000. Penjualan dilakukan kepada CV Jojo. 4 Mei dikeluarkan nota debit untuk barang dikembalikan sebagian atas pembelian 1 Mei yang lalu, yakni senilai 500.000. 5 Mei dibayarkan ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai 80.000. Mei 7 Mei dibelikan barang dagang sebesar 5 juta rupiah, dibayar tunai 2 juta, sisanya dengan terminal 2/10N/30. Tanggal 8 Mei dikeluarkan nota kredit untuk retailer sebagian barang yakni senilai 200.000 dari penjualan kepada CV Jojo. Beban pokok penjualan sebesar 168.000 rupiah. 10 Mei dijual lagi barang dagang seharga 6 juta rupiah dengan termin 2/10N/30. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor sebesar 20% dari harga jual. 13 Mei diterima perkas dari debitur CV Jojo atas penjualan yang lalu. 15 Mei
dibayarkan per kas kepada Ritur atas pembelian 1 Mei yang lalu. 17 Mei, diterima kembali sebagian barang yang dijual pada 10 Mei, yakni sebesar 1 juta rupiah. 20 Mei, diterima per kas atas penjualan 10 Mei yang lalu. 25 Mei, dibayarkan utang kepada kreditur atas pembelian 7 Mei yang lalu. 29 Mei, dijual barang dagang secara tunai sebesar 3.750.000. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 25% yang dihitung dari beban pokok. Pencatatan jurnal periodik PT Motor Teknik Giska Jaya sebagai berikut. Dengan total jumlah kredit Rp47.930.000 dan debit sebesar Rp47.930.000. Contoh soal jurnal umum metode virtual. CV Mutlov Sejati. CV Mutlov Sejati merupakan perusahaan dagang yang melakukan pencatatan berdasarkan metode virtual. Berikut transaksi bulan November 2020. Pada tanggal 3 November, membeli barang dagang dari PD Bintang dengan jumlah Rp3 juta dengan syarat 2/10 dan N/10 dan terdapat beban angkut sebesar Rp250.000. Pada 5 November, membeli barang dagang dari PD Halilintar sebesar Rp7 juta dengan syarat pembayaran 2/15 N/30. Pada 6 November, mengembalikan barang dagangan yang dibeli dari PD Halilintar karena kerusakan sebesar Rp1 juta. 10 November, membeli dan menjual barang dagang pada PD Gembira sebesar 8 juta, harga pokok 6 juta dengan syarat 2/10 N/30 dengan beban angkut sebesar Rp250.000. 11 November, membeli barang pada PD Abadi sebesar Rp4.500.000 dengan syarat 2/10 N/30 serta beban angkut sebesar Rp500.000. Pada tanggal 12 November, membayar hutang PD Bintang atas faktur tanggal 3 November 2020. Pada tanggal 13 November, pengembalian barang dagang oleh PD Gembira sebesar Rp1.600.000, harga pokok Rp1.200.000 karena tidak sesuai pesanan. 14 November, diterima pelunasan faktur pada tanggal 10 November 2015 dari PD Gembira. 20 November, menjual barang dagang pada PD Akses Sukses Cemerlang senilai Rp6 juta, harga pokok Rp4.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar Rp250. 20 November, pengembalian barang dagang pada PD Sukses Cemerlang sebesar Rp1.500.000 dengan harga pokok Rp800.000. Pencatatan jurnal metode virtual CV Mutlov Sejati sebagai berikut. Dengan total debit 56 juta dan kredit sebesar 56 juta, hasil yang balance. Terima kasih telah menyaksikan, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.